Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya video ini adalah retake kedua, karena tadi di video pertama aku sempat banyak noise gitu. Dan semoga di video sederhana kali ini teman-teman bisa dapat insight dari pengalaman Azra ikutan SP2KM UGM tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring. Nah, awal-awalnya nih aku pengen kenalan lagi. Halo semuanya, namaku Azra Aurelia dari Akuntansi 2020. Jadi teman-teman bisa nih kayak kalau misalnya ada pertanyaan, aku ikut SP2KM nggak ya? Boleh banget nanti aku bakal share kontakku di bio di bawah ini, dan aku juga terbuka buat semua pertanyaan. Jadi kita akan periksa dulu guys. Ini kesannya kayak nugas, tapi ya aku pengen ngejelasin secara rinci aja buat teman-teman supaya kegambar dan supaya termotivasi untuk ikut program dari UGM yang wow banget nih kayak SP2KM. Nah, jadi kita akan bahas beberapa poin. Pertama itu, apa itu SP2KM, highlight-nya, insight-nya, dan juga kesimpulan. Jadi SP2KM itu adalah sahabat percepatan peningkatan kepemimpinan mahasiswa. Nah, sebenarnya SP2KM itu sendiri adalah komunitas. Jadi, sesama alumni itu saling bersinergi, dan ketika kalian udah purna nih menjadi peserta, teman-teman berkesempatan untuk menjadi panitia SP2KM. Kayak gitu sih polanya. Dan menurutku juga ini komunitas yang benar-benar positif, karena teman-teman bakal dipertemukan sama teman-teman yang sevisi misi dalam hal kepemimpinan. Dan ini juga program dari Subdirektorat Pengembangan Karakter UGM untuk menciptakan agen perubahan nih, leader-leader baru dari UGM di perannya masing-masing. Ada yang berperan di mungkin organisasi seperti volunteer, ada juga komunitas online, ada juga di BEM, fakultas atau BMKM, dan organisasi ataupun wadah-wadah lain gitu ya. Terus bentuk acaranya ini pertama, teman-teman bakal diseleksi dulu, terus setelah dinyatakan lulus menjadi peserta SP2KM, pemaparan materinya itu ada beberapa bentuk yang dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus. Dan ini juga periode eventnya kurang lebih 6 bulan guys gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih komitmen dari awal bahwa ya kan harus ada di SP2KM, terikat nih sama SP2KM selama 6 bulan kayak gitu. Dan SP2KM ini bisa diikuti oleh maba dan mahasiswa setahun di atas maba. Contoh kalau SP2KM 2021 kan itu dibuka pendaftarannya sekitar bulan Februari, di mana aku masih semester 2 nih sebagai maba. Berarti yang bisa ikut SP2KM tahun ini yaitu angkatanku 2020 dan juga kakak kelasku. Kayak gitu, dan panitianya itu di atas angkatan 2019. Ya di bawah, ya di atas ya, berarti 2018, 2017, dan seterusnya. Terus bentuk agendanya ini ada beberapa materi yang akan di-share dari SP2KM. Dan workshop yang tadi aku bilang itu bisa variatif durasinya dan juga pematerinya. Yang ini tuh top banget, insightful banget, karena pemateri itu berasal dari dosen atau alumni UGM itu sendiri, yang mereka tuh udah berpengalaman lah ya, udah kayak istilahnya banting tulang gitu ya, menjadi seorang pemimpin di zamannya. Dan yang paling aku suka dari agenda daring SP2KM ini yang membuat aku kayak bertahan gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau ikut agenda online tuh agak resah ya, maunya off cam atau sambil rebahan. Nah, kalau di SP2KM sendiri itu udah kerasa nih vibes berbedanya yang mungkin aku bisa bandingin sama kelas. Ya mungkin kalau di kelas kuliah itu materinya itu lebih ke satu arah. Dosenku ngejelasin ini loh teori-teorinya, ini prakteknya ini soalnya. Tapi kalau di SP2KM semenjak aku diwawancara juga, itu tuh udah ada forum feedback, yaitu komunikasi antar dua arah yang menurutku keren banget. Kita saling menyimak dan saling mendengarkan. Itu kayak hal yang langka ya di masa-masa pandemi kayak gini. Dan kita juga pakai fitur elok nih untuk beberapa tugas asinkronus. Misal nanti teman-teman disuruh untuk nonton video gimana sih cara memimpin yang baik gitu ya, udah ada rekamannya, teman-teman nanti disuruh buat notulensinya kayak gitu. Dan sebenarnya nih materi-materi kayak gini tuh banyak nih di seminar di luar SP2KM, tapi lagi-lagi ini tergantung cara kalian ngambil value-nya gitu. Siapa tahu nih teman-teman bakal ngerasa lebih valuable kehadiran kalian SP2KM kalau teman-teman nanya nih di seminarnya, atau kalian aktif antusias mendengarkan pemateri, karena pasti pemateri senang banget ya kalau dihargai. Atau teman-teman bisa ngambil insight lain kayak SKSD dan juga bisa punya networking, bisa ngobrol-ngobrol sama pematerinya. Ini notabene itu bukan dari mahasiswa.
ya beliau-beliau merupakan dosen dan alumni yang mungkin jaraknya jauh banget sama kita, itu suatu privilege tersendiri ya di SP2KM. Ya mungkin teman-teman punyalah value masing-masing supaya dari awal itu niatnya diluruskan gitu, nggak lemah-lemah banget. Materinya berupa cara mengenali dan menguasai diri, nanti kayak dikasih tips-tipsnya yang notabene itu bukan teoretikal ya, kayak di buku gitu, enggak. Cuman menurutku itu kombinasi antara teori dan juga dari pengalaman pematerinya. Kayak gitu.